Baik, untuk sistem urinaria atau perkemihan ya, sebagaimana kita tahu bahwasanya ini erat kaitannya dengan proses metabolisme sebetulnya ya. Bahwasanya di dalam tubuh kita ini ada yang disebut dengan istilah sistem urinaria atau perkemihan yang itu nanti kita akan banyak membahas mengenai organ-organ apa saja yang terlibat di dalamnya ya. Yang mana kita tahu juga bahwasanya perkemihan ini juga nantinya itu akan menentukan ya, akan menentukan urin yang nantinya akan dikeluarkan. Karena tentunya organ-organ yang terlibat di dalamnya itu akan membantu dalam proses pembentukan urin. Ya, meskipun urin ini bisa dikatakan sebagai zat sisa ya atau hasil dari proses metabolisme yang tidak terpakai oleh tubuh kita, tetapi ada kalanya tubuh kita ini masih membutuhkan bagian dari urin tersebut, yaitu cairan ya. Jadi ini juga akan menentukan ya urin kita itu yang akan dikeluarkan banyak atau sedikit. Karena erat kaitannya juga dengan kebutuhan atau ketersediaan cairan dalam tubuh kita. Nah, itu juga sangat menentukan. Jadi sebelum kita berbicara ke sana, kita harus tahu dulu ya, sistem urinaria ini penyusunnya apa saja atau organ-organnya apa saja. Nah, itu kita akan bahas di perkuliahan kita hari ini. Baik, untuk sistem urinaria ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, bahwasanya sistem urinaria ini adalah sistem organ yang nantinya memproduksi ya dan menyimpan serta mengalirkan ya urin ke luar tubuh. Kita tahu bahwasanya sesuatu yang tidak bermanfaat atau bisa dikatakan sebagai zat sisa itu harus dikeluarkan dalam tubuh kita. Kenapa? Karena kalau nggak dikeluarkan nanti bisa menyebabkan racun ya. Jadi penumpukan racun di dalam tubuh kita tentu itu sangat tidak bagus ya, artinya untuk kesehatan kita itu jangan sampai terjadi. Nah, apalagi ini berkenaan dengan cairan yang memang itu tidak boleh ada di dalam tubuh kita kandungannya. Ya, kalau cairannya sih boleh ya, karena memang kita butuh yang namanya cairan. Tetapi dalam hal ini adalah zat-zat yang ada di dalam cairan itu. Nah, sebelum kita membahas itu ya, kita harus tahu dulu tadi yang saya sampaikan ya, organ penyusunnya apa saja. Yang pertama adalah ginjal. Ya, jadi ginjal ini tidak akan mungkin lepas dari sistem urinaria. Bisa dikatakan ini sebagai pabriknya gitu ya, yang menghasilkan. Jadi kalau kita lihat pada gambar yang ada di layar ini ya, yang berwarna merah ini, yang paling atas ini namanya adalah ginjal. Ya, ginjal kita ada dua. Nah, bukan berarti ketika kita hanya memiliki satu itu sudah cukup ya. Tentunya Allah itu memberikan dua ginjal kepada kita itu bukan tanpa alasan ya. Kenapa diberikan dua? Ya karena memang beban kerjanya atau tugasnya itu berat ya. Jadi istilahnya kalau cuma satu bisa dikatakan kasihan gitu ya. Jadi harus ada dua. Nah, itu nanti bisa menjadi dasar ya bahwasanya meskipun kita bisa hidup dengan satu ginjal, walaupun memang ada yang seperti itu pasti ada hal-hal yang mungkin berbeda dengan yang memiliki dua ginjal. Yang kedua adalah ureter, ya. Jadi ginjal ini pun juga harus ada salurannya. Jadi kalau nggak ada salurannya, urinnya mau disalurkan kemana, mau dikeluarkan kemana gitu ya. Jadi ibaratnya seperti pipa ya. Jadi pipa atau ureter ini yang menyalurkan urin itu ke bagian yang lain ya. Kemudian ada kantung kemih ya atau bladder atau kantung urin. Jadi di dalam sistem perkemihan kita itu ada yang namanya kantung urin. Jadi kantung urin itu sebagai tempat sementara urin kita yang dihasilkan melalui ginjal itu tadi. Jadi ketika ginjal itu mengeluarkan urin itu tidak langsung bocor gitu ya istilahnya, tidak langsung keluar gitu, tapi ditampung dulu gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir ada uretra. Baru di uretra ini sebagai penerus untuk si urin itu bisa dikeluarkan dari dalam tubuh kita yang itu berasal dari kandung kemih. Jadi ini struktur secara umumnya ya. Jadi ada ginjal ya, ada dua ginjalnya, ada saluran ureter yang dua-duanya ini mengalir ke satu tempat yang sama yang kita kenal dengan istilah bladder ya atau kantung urin.
memang bentuknya seperti kantung ya, karena dia sebagai wadah begitu. Kemudian ada uretra. Nah, uretra ini yang menghubungkan dengan pintu keluar gitu ya. Kalau pada manusia itu kan berada dalam satu bagian ya, artinya meskipun sama bagiannya tapi salurannya berbeda ya, yaitu di organ kelamin, baik itu wanita maupun pria. Ya, jadi tentu untuk kebutuhan atau alat yang akan digunakan untuk reproduksi tentu sangat berbeda dengan untuk alat untuk pengeluaran urinaria. Ya. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah ginjal. Ya. Jadi ginjal ini kita punya dua, ya. Jadi luar biasa banget kita diberikan ginjal itu dua, ya, yang nantinya untuk berfungsi sebagai memproduksi urin begitu ya. Dan bentuknya itu menyerupai kacang, ya, dengan sisi cekung seperti ini, yang itu menghadap ke medial ya. Jadi semuanya itu menghadap ke tengah begitu. Nah, untuk posisi ginjalnya seperti apa? Kita lihat di sini ya. Posisi ginjalnya kita lihat bahwasanya kalau di secara morfologi ya, secara morfologinya itu meskipun kita tidak bisa melihat secara langsung ya, tetapi paling tidak sudah ada tiruannya atau sudah ada proses pembedahan yang dilakukan oleh bidang kesehatan kedokteran gitu ya. Itu posisi ginjal sangat berbeda antara satu dengan yang lain. Ya, jadi bukan bukan sama gitu, bukan ya. Nah, di sini terletak di rongga retroperitoneal ya, yang memang itu berdekatan dengan sistem pencernaan ya, yang itu ada di belakang peritoneum, yang itu melapisi rongga abdomen, yaitu di bagian perut ya, istilahnya kita bilangnya perut gitu. Kemudian ada penyangga ya. Jadi itulah kenapa manusia ini bukan seperti makhluk hidup yang tubuhnya lunak ya atau invertebrata. Jadi tubuh kita itu masuk ke dalam kategori vertebrata yang bertulang belakang, yang salah satu fungsinya untuk memperkokoh, mempertegak tubuh manusia begitu ya, dan menopang organ-organ yang ada di dalamnya. Nah, salah satunya ginjal. Jadi ginjal ini terletak di antara ya tulang belakang nomor 12 ya sama bagian L ini ya nomor 3. Ya, ini sudah saya jelaskan di materi sebelumnya ya untuk susunan tulang-tulang belakang kita. Nah, kemudian kita tahu bahwasanya posisi ini menentukan mana yang kiri, mana yang kanan ya. Jadi kalau ginjal kanan itu letaknya sedikit di bawah ya, di bawah ginjal kiri. Jadi posisinya dia lebih rendah gitu ya. Ya, dalam hal ini kenapa? Karena ada alasannya ya, karena di atasnya ini ada organ hati. Organ hati yang ukurannya besar gitu ya, akhirnya membuat si ginjal ini dia agak ke bawah begitu ya, karena menyeimbangkan atau menyesuaikan dengan ukuran hati. Nah, sedangkan kalau ginjal kanan itu karena tidak seperti yang kiri ya, jadi dia lebih naik ke atas gitu, yang itu letaknya di bawah diafragma ya, dan apa namanya, dari segi kedudukan seperti ini itu bukan berarti dia terpisah, tidak ya, karena dia tetap berada dalam saluran yang sama. Nah, kemudian kita lihat juga ya di bagian ginjal ini itu di bagian atasnya, mungkin kalau dilihat pada gambar yang atas bisa kelihatan ya, yang berwarna putih ini ya, ini adalah adrenal ya. Jadi posisinya berada dalam satu bagian ginjal, tetapi bukan berkenaan dengan sistem perkemihan. Jadi ini hanya sebagai tempat untuk menempelnya atau tempat beradanya dari kelenjar adrenal tersebut. Nah, kemudian untuk lapisan-lapisannya, kita tahu bahwasanya semua organ-organ dalam tubuh kita itu harus ada yang melapisi, dan sebagian besar pelapisnya itu ada yang namanya lapisan lemak begitu ya. Karena pada dasarnya jangan sampai organ-organ dalam tubuh kita itu terkoyak ya, atau istilahnya secara fisik itu gampang rusak, oleh karena itu harus ada yang melindungi. Nah, kalau untuk ginjal sendiri ya, ginjal sendiri itu kedua-duanya ya sama strukturnya, itu dilapisi oleh dua lapisan lemak ya. Jadi ada yang disebut dengan lemak perirenal ya, ada yang disebut dengan lemak parerenal. Sebetulnya sama-sama bagian dari lemak itu sendiri ya, tapi yang membedakan adalah posisinya.
atau letaknya atau lapisannya ya. Jadi kalau untuk lemak perirenal itu terletak di antara fasil renal. Jadi fasil renal ini adalah jaringan penunjang fibrosa tebal dan kapsul ginjal ya. Sedangkan kalau yang lemak pararenal itu berada di atas fascia renal. Nah, kalau kita lihat di sini ya, jadi kalau mungkin secara langsung ini sulit kita lihat, tapi paling tidak kita bisa melihat dari gambar ya, yang itu sudah disesuaikan dengan bentuk aslinya, bahwasanya secara makro maupun secara mikronya itu sudah bisa dipelajari ya, bahwasanya setiap lapisan-lapisan itu sudah bisa ditelaah, sudah bisa dipelajari karena sudah ada pengamatan secara mikroskopisnya. Nah, ini biasanya kalau untuk pengamatan mikroskopis atau secara anatominya itu dengan cara disayat begitu ya, disayat melintang atau disayat membujur. Jadi untuk mengetahui struktur bagian dalamnya seperti apa atau sel-sel penyusunnya atau jaringan penyusunnya itu terlihat jelas ya. Nah, untuk ukuran ginjal ya, tentu setiap makhluk hidup ya, walaupun memiliki jumlah ginjal yang sama ya secara normalnya, namun ada perbedaan secara gender ya. Jadi kalau pada laki-laki itu ukurannya lebih besar ya, antara kisaran 120 sampai 170 gram, sedangkan kalau pada perempuan tuh lebih di bawahnya ya, untuk batas atasnya atau yang ukuran terbesarnya. Nah, ini erat kaitannya juga dengan kebutuhan cairan ya. Tentunya laki-laki ini karena dia kan berotot ya salah satunya. Jadi massa ototnya kan lebih besar. Jadi lebih membutuhkan cairan lebih banyak begitu ya. Nah, dalam hal ini yang menciptakan manusia ini sudah ngerti banget gitu ya. Artinya ketika kebutuhan cairannya itu lebih besar gitu ya. Jadi organ-organ yang memang terlibat di dalamnya atau mungkin yang lain-lainnya itu sangat disesuaikan. Nah, kemudian struktur ginjal. Nah, kita sudah masuk ke struktur ginjal ya secara umum. Struktur ginjal itu ada yang disebut dengan istilah kortek ya. Kortek ini yang dari permukaan atas sampai tengah-tengah ini, tapi belum masuk ke bagian nefron. Ini nefron ya, belum masuk ke bagian medulanya. Nah, sedangkan kalau medula itu bagian tengahnya, dan kalau pelvis itu bagian apa namanya yang paling dekat dengan uretra ya, sebagai penampung urin sementara. Nah, itu. Oke, sekarang kita bahas yang pertama adalah bagian korteks ya. Jadi bagian korteks ini adalah bagian terluar dari ginjal ya, yang umumnya itu dikelilingi oleh kapsul dan lapisan lemak. Nah, tadi yang kita bahas ya, lapisan lemak itu ada di area paling luar ya, sebagai pelindung. Namanya juga korteks atau pelindung, yang jelas satu itu untuk melindungi ya struktur dari apa namanya ginjal ini ya dari kerusakan. Kemudian karena organ ginjal ini kan nantinya berkaitan erat dengan aliran darah ya. Jadi aliran darah itulah yang nantinya akan membawa urin ya, urin yang nantinya akan dibuang. Oleh karena itu tidak boleh tidak ada pembuluh darah ya. Jadi dengan adanya kortek ini dia akan menyediakan arteri gitu ya, arteri atau pembuluh darah yang nantinya itu akan membawa urin yang akan dilakukan proses pembentukan urin ya, atau akan dialirkan menuju ke glomerulus. Nah, itu nanti kita akan belajar itu yang nantinya akan diteruskan ke nefron gitu. Kemudian yang ketiga itu sebagai tempat produksinya hormon eritropoietin. Ya, ini kalau kalian kemarin sudah belajar mengenai proses apa namanya bagaimana pembuluh darah kita bekerja begitu ya. Salah satunya itu harus melibatkan adanya darah gitu ya. Jadi kalau tidak ada darah ya apa yang mau dialirkan begitu ya. Jadi pembentukan darah pun juga tidak tiba-tiba ada begitu ya. Jadi harus ada prosesnya. Salah satunya yang terlibat di dalamnya adalah hormon eritropoietin gitu ya, yang sangat berperan sekali dalam proses sintesa sel darah merah. Nah, ini adalah bagian dari kortek ya. Nah, kalau yang sudah masuk ke dalam bentuk segitiga ini ya, ini bagian ini ya, yang warnanya lebih gelap ini sudah masuk medula. Tapi kalau yang warnanya masih agak terang ya, ini masuk ke korteks ya. Jadi kelihatan jelas ya, ini bagian korteksnya ya yang terang,
Ini bagian medulanya, begitu. Oke, nah bagian medula. Nah, bagian medula ini tadi yang saya jelaskan di awal ya, itu di bawahnya dari korteks gitu ya. Memang dia sangat berdekatan sekali ya, karena memang ini sebetulnya masih dalam satu bagian dalam proses pembentukan urin ya. Jadi untuk medula ini dia dikenal juga dengan piramida ginjal. Kenapa dikatakan piramida ginjal? Karena memang bentuknya kayak piramida ya, tadi ini ya, bentuknya kayak piramida. Nah, kemudian apa yang yang masuk ke dalam bagian medula ya? Yang pertama adalah nefron. Jadi nefron yang bentuknya ini kayak garis-garis ini ya. Kemudian yang kedua adalah tubulus dan saluran medula. Ya, jadi tubulus-tubulus inilah yang nantinya itu akan menjadi saluran-saluran ya. Tentunya setiap saluran itu akan memiliki fungsi yang berbeda-beda. Itulah kenapa nanti istilah-istilah tubulus ini namanya beda-beda ya. Ada tubulus proksimal ya, ada ada apa namanya tubulus contortus distal, ada tubulus collectivus dan lain-lainnya. Karena memang ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Oke, kita bahas yang nefron ya. Jadi nefron itu terdiri dari dua bagian utama ya. Yang pertama adalah renal corpuscula. Ya, jadi renal corpuscula ini terdiri dari glomerulus dan capsula Bowman. Nanti akan lebih jelasnya ada di slide berikutnya ya. Jadi kalau semisal kita tarik ini keluar, ya ini sebagai sampel aja ya, karena kalau di ginjal itu kan nggak cuma satu bagian ini ya, tapi ada banyak bagian sesuai dengan ukuran ginjal itu. Kita tarik keluar seperti ini, jadi bentuknya seperti ini ya. Jadi ini adalah nefron ya. Nah, ini ketika kita keluarkan lagi gitu ya, artinya kita perbesar lagi, itu bentuknya seperti ini ya. Jadi ada yang disebut dengan renal corpuscula itu terdiri dari glomerulus ya. Jadi glomerulus ini dilapisi oleh kapsula Bowman yang bentuknya itu bulat ini ya. Nah, kemudian ada renal tubulus. Nah, kalau renal tubulus ini yang kaitannya dengan saluran-saluran. Ada yang disebut dengan tubulus proksimal ya, ini yang bentuknya mendatar yang lengkung-ngelengkung ini. Ada yang disebut dengan lengkung Henle ya, dia bentuknya ngelengkung tapi dia naik lagi ke atas gitu ya. Nah, ini yang kelihatan banget kalau di sini, ngelengkung terus naik lagi ke atas ya. Kemudian ada tubulus distal. Nah, ini yang dia menuju ke bawah dan tubulus collectivus. Nah, ini adalah bagian dari nefron ya. Jadi memang proses pembentukan urin ini rumit sebetulnya. Jadi kalau ada gangguan dalam proses perjalanannya menuju keluar saja itu ada masalah, waduh, nah ini bisa dikatakan mengalami kelainan begitu. Terlebih kalau ada penghambat-penghambat si urin itu tidak bisa keluar dengan baik ya. Nah, secara umum ya untuk proses pembentukan urin itu ada disebut dengan proses filtrasi. Jadi kenapa harus ada filtrasi atau penyaringan begitu ya? Kenapa? Karena jangan sampai cairan yang keluar yang kita sebut urin itu masih ada cairan yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Salah satunya darah ya. Jadi harusnya di filtrasi ini darah sudah tersaring dan masuk kembali dalam tubuh kita. Jadi tidak ikut keluar bersama darah. Jadi itulah kenapa urin sehat atau urin yang normal itu tidak ada darahnya. Karena memang sudah tersaring di tahap filtrasi. Jadi ini adalah tugas dari glomerulus ya, yang memang di sana banyak sekali pembuluh-pembuluh darah. Nah, kalau sampai urin itu sampai ada darahnya, ini terlepas dari seseorang itu mengalami menstruasi ya, karena jangan kaget juga nanti kok ada darahnya juga. Nah, itu bedakan ya antara yang seperti itu dengan yang normal. Nah, kalau yang tidak normal itu memang betul-betul urinnya bercampur dengan darah, jadi warnanya benar-benar merah gitu. Nah, itu berarti ada gangguan di tahap filtrasi ya. Tapi apakah cukup di tahap filtrasi selesai? Ya tidak. Itu akan ada tahap yang disebut dengan reabsorpsi. Re itu berarti kembali ya, absorpsi berarti penyerapan. Apa yang diserap? Ya tentunya zat-zat yang memang masih dibutuhkan oleh tubuh kita.
Jangan sampai zat-zat yang memang masih dibutuhkan dikeluarkan gitu ya. Jadi pokoknya yang dikeluarkan itu memang betul-betul tubuh kita sudah tidak butuh gitu ya. Misal seperti protein, glukosa itu kan masih ditarik ya oleh tubuh kita karena masih dianggap itu adalah zat-zat yang apa namanya diperlukan oleh tubuh kita. Nah, kemudian ada reabsorpsi H2O atau air ya. Nah, disinilah yang menentukan seseorang itu dalam kondisi tubuhnya itu dehidrasi atau tidak. Nah, biasanya kalau dehidrasi tubuh kita akan ngerti, oh saya nggak akan bisa ngeluarin urin banyak. Kenapa? Karena saya masih butuh cairan yang banyak ya. Jadi maka cairan itu akan ditarik kembali, tapi bukan urinnya ya, yaitu H2O-nya. Nah, kalau tubuh kita itu sudah bagus ya, volume dari cairannya tidak mengalami dehidrasi, ya berarti aman ya, artinya urinnya pun yang dikeluarkan banyak. Tentu kalian sudah bisa membedakan ya, mana urin yang pekat, mana urin yang encer. Tentu kalau yang banyak minum, itu pasti urinnya akan lebih encer daripada yang kurang minum, seperti itu. Baru nanti tahap augmentasi. Nah, itu nanti kita bahas satu persatu karena satu persatu ini melibatkan organ-organ yang terlibat di dalam sistem perkemihan ya. Jadi memang mau nggak mau, suka nggak suka selain kita menyebutkan organ-organnya apa saja, kita pun juga harus bisa menyebutkan proses apa saja yang terjadi di dalam organ tersebut gitu. Oke, kemudian tahap pertama adalah tahap filtrasi. Ya. Itu yang saya sebutkan tadi ya. Jadi tahap filtrasi itu tahap yang paling awal untuk menyaring semua yang memang masih dibutuhkan oleh tubuh kita ya. Misalkan di sini ada glomerulus ya. Jadi glomerulus ini sebagai tempat untuk penyaringan air, garam ya, asam amino, glukosa, urea yang memang masih dibutuhkan oleh tubuh kita ya. Lalu hasil penyaringan yang memang sudah bebas dari zat-zat ini tadi itu akan diteruskan ke kapsula Bowman ya. Jadi ketika darah itu masuk ya melalui pembuluh darah ini ya, pembuluh arteriol ini, kemudian akan diproses di tahap glomerulus ini ya. Nah ini ya, kemudian ketika sudah tersaring begitu, sudah terfiltrasi gitu, maka itu akan diteruskan ke saluran berikutnya dan memastikan kalau memang zat-zat yang masih dibutuhkan sudah tersaring dengan baik. Nah, ini disebut dengan urin primer. Nah, apakah urin primer itu sudah layak untuk dikeluarkan? Tidak atau belum ya. Jadi harus ada tahap yang kedua. Tahap yang kedua itu apa? Reabsorpsi ya. Jadi reabsorpsi itu yang nantinya akan menyerap kembali yang memang itu masih dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, apa saja yang terlibat? Pertama adalah glomerulus. Nah, ini ya. Jadi glomerulus itu sebetulnya adalah bagian yang berwarna merah ini ya, yang bentuknya kayak kepalan tangan begitu. Dan yang paling luar ini adalah pelindungnya atau kapsula Bowman. Ya. Jadi ini yang memang sangat menentukan sekali ya untuk pembentukan urin primer itu tadi ya, yang terjadi filtrasi ya untuk penyaringan darah atau eritrosit. Nah, setelah berhasil ya eritrositnya itu disaring atau sel darah merahnya disaring, maka selanjutnya itu akan dibawa lagi oleh arter efferent ya menuju ke tubulus-tubulus. Nah, itu pasti ada proses-proses lanjutannya ya. Kemudian kapsula Bowman, nah ini yang saya sebutkan ya, paling luar ini tadi ya, secara strukturnya itu ada yang disebut dengan badan Malpighi ya. Nah ini adalah pembuluh darah nih, ada arteri efferent ya, yang memang ini berkaitan langsung dengan pembuluh darah kita. Karena pada dasarnya memang yang masuk adalah darah sebetulnya, makanya perlu dilakukan proses filtrasi gitu ya. Jangan sampai darah kita ikut keluar bersama urin. Nah, untuk kapsula Bowman itu sendiri ya, itu kan dia berfungsi untuk melindungi atau mengelilingi dari glomerulus yang bagian tengah ini ya. Jadi kapsula Bowman ini dia terdiri dari dua lapis ya. Lapis pertama ya
itu tersusun atas sel terspesialisasi disebut podosit gitu ya. Kemudian yang kedua itu terdiri atas epithel squamosa sederhana. Ini secara anatominya. Nah, kemudian setelah darah itu disaring ya di glomerulus, itu nanti melalui yang disebut dengan lapisan podosit ya pada kapsula Bowman ini yang nantinya akan menghasilkan filtrat glomerulus. Jadi filtrat glomerulus ini sudah dipastikan sudah tidak ada eritrositnya. Tapi masih ada kandungan-kandungan yang lain. Makanya perlu ada tahap berikutnya. Nah, setelah melewati kapsula Bowman, melewati glomerulus, maka selanjutnya dia akan melewati tubulus ya atau saluran yang berlekuk. Nah, yang pertama adalah tubulus contortus proximal. Sebetulnya dengan kalian menyebut tubulus proximal juga sudah boleh sih, maksudnya tidak perlu ada contortus, tapi kalau mau lengkap ya tubulus contortus proximal gitu ya. Nah, saluran ini tuh membentang ya, walaupun dia berlekuk-lekuk itu kan menyesuaikan kapasitas tempat ya, tapi aslinya itu kan dia memanjang gitu. Ya ibaratnya kayak usus kita itu kan mau melekuk-lekuk itu kalau diukur udah berapa meter gitu ya, tapi dia posisinya dibuat berlekuk-lekuk supaya muat gitu ya. Nah, kemudian untuk tubulus proksimal ini dia karena saluran ya, maka dia akan membentang dari renal cortex ya, yang itu ada tuh glomerulus tadi ya, yang itu di antara glomerulus dan lengkung Henle. Nah, ini ya kalau kalian lihat pada slide, inilah tubulus proksimalnya yang berlekuk-lekuk ini ya, letaknya tuh di antara glomerulus dan lengkung Henle. Jadi pas ininya, datar ya, datar tapi dia berlekuk-lekuk. Nah, fungsinya apa? Jadi fungsinya dia setelah terjadi filtrasi di tahap pertama tadi itu nggak cukup ya. Jadi urin primernya harus disaring lagi, reabsorpsi. Ya ini penyerapan kembali ya zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh gitu ya. Jadi jangan sampai lolos itu. Nah, zat-zatnya apa saja? Bisa glukosa, asam amino ya, atau ion-ion seperti Na+, K+, Cl-, HCO3, Ca2+, dan lain-lain. Nah, ketika sudah disaring atau reabsorpsi, maka disebut dengan urin sekunder. Nah, pertanyaannya, apakah urin sekunder sudah siap untuk dikeluarkan atau siap dibuang? Jawabannya belum, ya. Jadi ada tahapan selanjutnya lagi. Nah, ini tambahan ya untuk proses reabsorpsi ya. Jadi reabsorpsi yang memang itu nanti diperlukan terutama untuk air ya. Jangan sampai kita kehilangan air banyak ya. Karena itu juga harus sesuaikan dengan kebutuhan ketersediaan air di dalam tubuh kita, yaitu melibatkan hormon aldosteron sama hormon ADH. Kemudian ada lengkung Henle ya. Jadi lengkung Henle ini yaitu tadi setelah melewati tubulus proksimal dia akan turun ke bawah ini ya. Ini adalah lengkung. Kenapa dikatakan lengkung? Karena memang bentuknya lengkung ya. Dia akan turun ke bawah gitu kan hingga masuk ke dalam bagian medula. Jadi bagian medula, bagian kortek ini memang dia saya katakan tadi sulit untuk dipisahkan. Kenapa? Karena satu kesatuan. Yang membedakannya adalah posisinya. Oh, kalau pada tubulus proksimal itu bagian korteks ya. Kalau lengkung Henle itu di antara medula luar sama medula dalam. Kalau tubulus distal itu ada di bagian korteks. Ya. Jadi kalian harus tahu susunannya seperti apa untuk menentukan posisi masing-masing bagian di dalam sistem perkemihan. Nah, untuk lengkung Henle ini ya memiliki dua bagian dengan ketebalan yang berbeda. Kita lihat ya, tebalannya pun berbeda. Jadi ada lengkung yang turun, ini ukurannya dia lebih tipis, ada lengkung yang naik, ini ukurannya lebih tebal. Nah, tentunya ini ketebalan tipisnya itu bukan yang tanpa sebab atau tanpa alasan ya. Jadi ini ditentukan oleh tempat prosesnya itu untuk apa, begitu ya. Jadi untuk fungsinya seperti apa. Nah, secara umum fungsi dari lengkung Henle ini kan dia untuk setelah didapatkan urin sekunder dari tubulus proksimal tadi, itu harus dikonsentrasikan lagi, harus dipekatkan lagi. Dalam hal arti pekat bukan berarti tidak banyak yang keluar, bukan. Dipekatkan dari zat-zat yang memang masih dibutuhkan oleh tubuh kita. Satu, misalkan kadar garam ya, air di dalam urin. Nah, itu
masih bisa diserap oleh tubuh kita. Nah, untuk urin sekunder yang dihasilkan tadi itu kan mengandung sisa nitrogen ya, urea ya, dan air. Nah, itu nanti akan masuk nih ke dalam lengkung Henle ini. Yang itu nanti akan terjadi proses osmolisis air ya dan garam sehingga apa? Kadar air itu akan berkurang. Nah, ini tadi saya bilang terkonsentrasi ya atau terpekatkan itu karena ada bagian yang diambil ya dari urin sekunder itu sehingga apa? Urin akan lebih pekat. Nah, ini terjadi di bagian lengkung Henle ya. Ini sudah ada keterangannya ya, silakan dilihat lagi. Ini ada H2O ya, air ya. Berarti di sana terjadi osmosis air ya, yang itu nanti akan ditarik oleh tubuh kita kembali ya untuk air yang masih dibutuhkan. Kemudian naik lagi ya, setelah turun kemudian naik. Nah, ini untuk yang H2O tadi, ini NaCl itu garam ya. Jadi ada dua zat yang memang ditarik lagi oleh tubuh kita, diambil atau diserap, itu adalah air dan garam. Nah, setelah proses apa namanya tahap di lengkung Henle itu sudah selesai, maka dia akan naik ke atas lagi ya, masuk ke tubulus distal. Ya. Nah, tubulus distal ini bentuknya hampir sama nih kayak proksimal ya, berlekuk-lekuk juga dan dalam satu space yang sama ya, yaitu di bagian korteks. Jadi pada apa namanya lengkung Henle ini ya, jadi bisa dikatakan sebagai penghubung gitu ya, tapi bukan berarti tidak ada proses, tetap ada proses di sini ya. Jadi ketika sudah selesai itu akan mengikuti arah panah ini ya untuk menuju ke tubulus distal. Apa yang terjadi di sana? Apakah sudah selesai? Belum ya. Jadi masih ada lagi yang mau diambil oleh tubuh kita, terutama dalam pengaturan untuk kadar kalium ya, kemudian apa namanya natrium, kalsium, dan pH tubuh ya. Jadi dalam hal ini ada proses pengendapan begitu ya. Jadi bisa dikatakan kalau ini terlewati ya bisa berbahaya begitu ya. Karena kalau proses augmentasinya itu tidak terjadi, ya tentunya akan mempengaruhi dari kesehatan tubuh kita. Nah, di tubulus contractus distal ini ya, urin sekunder itu akan berubah yang awal dibentuk di tubulus sebelumnya gitu ya. Karena dia harus lebih pekat ya, karena sudah banyak kehilangan apa namanya air gitu ya. Jadi airnya itu sudah diserap kembali oleh tubuh. Nah, ketika sudah melalui tahap di tubulus distal ini ya atau yang kita kenal sebagai tahap augmentasi ya. Jadi augmentasi itu maksudnya pengendapan ya, yakni penambahan zat tertentu ya pada urin jika kadarnya berlebih dalam tubuh. Jadi kalau semisal ya istilahnya tubuh kita ini sudah disetting untuk bisa peka ya terhadap kondisi dalam tubuh kita. Jadi kapan kita itu apa namanya urin kita itu harus diserap kembali yang lebih, kapan itu tidak, itu tubuh kita yang tahu ya kondisi secara fisiologis di dalam tubuh kita. Nah, ketika sudah masuk ke dalam proses augmentasi ini ya, kita lihat tanda panahnya, itu akan masuk ke tubulus collectivus ya. Jadi tubulus collectivus itu adalah tubulus pengumpul, di mana di sana urin-urin sementara, urin-urin sesungguhnya itu sudah mulai dihasilkan ya, tetapi belum langsung dikeluarkan karena nanti akan diteruskan dulu ke kantung kemih ya atau blender itu tadi sebagai tempat sementara untuk urin dan siap untuk dikeluarkan ya. Oke, kemudian nah ini yang tubulus collectivus ya. Jadi yang saya sebutkan tadi nomor 5 ini tubulus collectivus ya. Jadi ini sebagai penghubung ya beberapa tubulus contractus distal ya yang itu nanti akan mengumpulkan urin yang akan diteruskan ke bagian pelvis. Jadi pelvis itu yang paling dekat dengan uretra sebagai tempat disalurkannya urin untuk dibuang ya, yang itu nanti akan melalui ureter ya. Nah, selain itu juga tubulus collectivus ini juga berperan ya dalam pengaturan air dan elektrolit ya seperti natrium dan klor. Jadi masih ada proses lanjutan lagi ya. Pada intinya memang jangan sampai
urin yang kita hasilkan itu masih ada zat-zat yang memang masih dibutuhkan oleh tubuh kita, sehingga tubuh kita akan kekurangan itu. Nah, itu jangan sampai terjadi, karena memang yang betul-betul dikeluarkan itu adalah zat yang tidak bermanfaat, ya. Nah, bagaimana regulasinya? Tadi di awal sudah saya singgung ya, berkenaan dengan reabsorpsi air, ya. Itu tidak serta-merta bisa terjadi sendiri ya, karena harus melibatkan sistem yang lain, ya. Salah satunya adalah sistem hormon. Jadi ternyata dalam proses perkemihan ini pun juga tidak lepas dari peran hormon, begitu. Meskipun tidak mutlak dari awal sampai akhir ya. Artinya di sini khusus untuk reabsorpsi air, melibatkan hormon. Namanya adalah hormon ADH atau yang kita kenal sebagai antidiuretik ya. Jadi ini sangat, peka sekali. Jadi kalau kalian masih ingat, perkuliahan kita yang berkenaan dengan homeostasis ya, ini salah satu wujudnya ya. Bagaimana tubuh kita bisa menyeimbangkan dalam hal cairan ya. Jadi ketika sesuatu itu berlebih, ada yang berkurang. Ketika sesuatu berkurang, ada yang berlebih. Nah, itu kita kenal sebagai feedback, negatif ya. Artinya tidak boleh dikeluarkan terus ketika sudah tinggi, atau mungkin dihabiskan ketika sudah rendah ya. Jadi harus ada jungkat-jungkit di sana ya. Jadi kalau kirinya tinggi, kanannya rendah. Ketika kanannya rendah, kirinya tinggi. Nah, itu bagaimana tubuh kita bisa menyeimbangkan supaya seimbang begitu ya, atau kita kenal sebagai homeostasis. Nah, ini erat juga kaitannya dengan proses pembentukan urin begitu ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan kebiasaan kita ya, sebetulnya semua korelasinya ke kita sih. Perilaku yang kita tunjukkan tuh sebetulnya atas instruksi apa yang, dirasakan oleh tubuh kita. Erat kaitannya juga dengan sistem saraf tentunya ya, bagaimana kepekaan kita terhadap respon sebagai respon yang diberikan oleh hipotalamus kita untuk menanggapi suatu rangsangan begitu ya. Misalkan, kalau kita lapar, kalau kita haus, itu kan sebetulnya sebuah tanda ya di dalam tubuh kita ini butuh makan dan butuh minum. Dan dalam hal ini misalkan butuh minum ya. Minum itu kan identik dengan haus. Coba kalau saat ini kalian nggak haus, pasti rasa ingin minumnya kan nggak terlalu banget gitu. Tapi kalau kalian sedang haus, pasti di dalam otak kalian yang dipikirkan adalah minum, 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 gimana caranya saya bisa minum, kan gitu ya. Tapi kalau kondisi yang biasa-biasa aja, tidak ada kendala secara cairan tubuhnya, itu pasti kita tidak terlalu memikirkan itu. Nah, ini sangat erat kaitannya juga itu dengan pengaturan sistem, hormon untuk ADH. Jadi ketika tubuh kita itu cairannya tinggi, itu berbeda dengan ketika kita cairannya rendah. Makanya ketika kita mengalami dehidrasi atau cairannya rendah, itu pasti akan ada rasa ingin minum atau haus, gitu ya. Nah, itu karena apa? Kita, volume yang kita minum itu lebih sedikit, ya. Sedangkan kalau kita banyak minum, itu pasti tidak mengalami dehidrasi, ya. Berarti biasa-biasa aja, artinya tidak merasa haus. Nah, kita bandingkan di sini. Jadi kalau semisal kondisi kita sedikit minum, ya, apa yang akan terjadi di dalam tubuh kita? Ya tidak serta-merta langsung haus muncul, enggak. Walaupun itu, peristiwanya hitungan detik ya, tetapi tetap ada prosesnya ya, tidak tiba-tiba haus itu enggak. Jadi ada rasa panas dulu ya, biasanya kalau pas suhu panas itu kan hawa minumnya lebih tinggi ya, ingin minumnya lebih tinggi dibandingkan dengan suasana dingin, itu kan, lapar ya, lebih ke lapar kalau yang dingin ya. Nah, dalam hal ini sedikit minum itu memberikan apa, respon tubuh kita untuk suhunya meningkat. Nah, ini kan sesuatu yang istilahnya tidak tanpa apa ya, tanpa kita sadari ya, itu sudah berjalan secara alami. Suhu tubuh meningkat ya, kemudian ini sebagai bentuk kita mengalami dehidrasi. Yang berbahaya itu kan ketika dehidrasinya itu, tinggi banget ya, jadi sampai mengganggu sistem metabolisme dalam tubuh kita, bahkan sampai hilang sadar gitu ya. Tapi dalam hal kekurangan cairan rendah pun ya, atau dalam level rendah pun, kita juga bisa dikatakan sebagai dehidrasi kalau tidak segera ada upaya untuk minum ya. Ya kalau dehidrasinya itu cukup minum 1 gelas, 1 botol sembuh, tapi ada yang kalau sampai dehidrasinya sudah level parah itu nggak cukup pakai air, harus ada injeksi yang lain gitu ya, untuk asupan segera pulih untuk cairannya. Nah, ketika kondisi dehidrasi ya,
itu erat kaitannya juga dengan kondisi darah ya. Jadi darah itu, pembuluh darah kita akan lebih pekat ya. Sehingga apa? Dalam hal ini akan memberikan rangsangan atau kita kenal sebagai impuls ya. Kemana? Ke hipotalamus kaitannya dengan ADH. Jadi ini yang bertanggung jawab itu di bagian hipofisis posterior ya. Sehingga akan mengeluarkan hormon ADH. Bisa dikatakan ADH-nya terus meningkat. Nah, ketika ADH meningkat, apa yang akan terjadi? Ada instruksi ya di tubulus renalis reabsorpsinya itu akan ditingkatkan lagi. Karena jangan sampai kita kehilangan banyak air yang terbuang melalui urin. Keringat aja ditahan, apalagi urin. Begitu, jangan sampai kita kekurangan air. Makanya kalau nggak mau membuat kerja ginjal itu semakin berat ya, ya mungkin termasuk saya juga sebagai pengingat ya, jangan sampai kita kekurangan air. Jadi kalau sampai kekurangan air itu kerja ginjal semakin gila gitu ya, semakin kencang gitu ya untuk melakukan proses penyerapan kembali itu tadi. Tapi kalau tubuh kita sudah cukup cairannya, ya kita tidak perlu memperkerjakan ginjal segitu beratnya. Makanya ginjal pun juga ada masa istirahat ya. Makanya dengan begitu bisa dikatakan solusinya adalah kita banyak minum. Ya, tapi minumnya minum air bening ya atau air mineral, bukan air yang warna-warni apalagi air yang ada rasanya. Nah, ini sulit sekali habit ya. Habit kita kalau lagi bersama teman atau pergi kemana itu kan kayaknya malu banget kalau kita hanya pesan air mineral biasa gitu ya. Kalau nggak kita pesen yang manis-manis atau yang boba-boba begitu ya, itu kayak kurang mantep ya. Nah itu, karena kebiasaan atau habit itulah yang membuat hidup kita itu sulit untuk minum banyak ya, apalagi sampai 8 gelas sehari gitu ya. Jadi itu sangat sulit. Nah, makanya dengan kita tahu ternyata dengan jumlah minum yang sedikit itu tadi ternyata memperberat ginjal, apakah ada efeknya? Ya tentu ada efeknya. Makanya kebanyakan orang yang mengalami penyakit di ginjal itu pasti salah satunya adalah kurang minum. Ya, kalau yang lain-lain itu karena genetik atau karena kerusakan itu sifatnya di luar kendali kita ya. Tetapi kalau sampai kekurangan minum itu berarti sebenarnya masih dikendalikan kita, tapi kitanya yang nggak mau kan gitu. Nah, bagaimana kalau yang banyak minum? Nah, ini nggak perlu pusing nih. Kalau yang banyak minum, ya tentu darah itu akan menjadi encer, ya. Kemudian volume darah itu akan meningkat, ya tentu sel-sel dalam tubuh kita akan terpenuhi kebutuhan cairannya. Nah, ini akan memberikan impuls nih ke bagian hipotalamus. Cukup ADH-nya nggak usah dikeluarin lagi karena cairannya sudah normal, maka dia akan menurun ADH-nya. Sehingga akan memberikan instruksi di bagian reabsorpsinya, udah nggak usah kenceng-kenceng kerjanya karena cairannya cukup. Artinya apa? Ginjal tidak bekerja lebih ekstra ya. Dan urin yang dikeluarkan pun banyak, tidak pekat. Itu artinya apa? Cairan yang ada di dalam tubuh kita itu sudah cukup, tidak perlu ditarik lagi dari urin. Karena ketika menarik lagi dari urin, otomatis ginjal kerja lagi lebih berat gitu ya. Jadi ini adalah sebuah mekanisme yang sebetulnya sangat menentukan pilihan kita mau yang mana nih, mau yang sedikit minum atau yang banyak minum. Ya kalau mau ginjalnya mau kerja ekstra ya silakan sedikit minum. Kalau mau ginjalnya agak rileks dikit lah ya, istirahat. Karena normalnya pun juga bekerja tetapi tidak lebih pada biasanya ya. Istilahnya itu untuk menjaga kesehatan jangan sampai terjadi disfungsi dari ginjal. Itu untuk regulasi bagaimana tubuh kita mengkontrol untuk dehidrasi yang terjadi. Kemudian yang terakhir ini adalah bagian pelvis. Tadi kita sudah belajar bagian korteks ya, bagian medula ya, ada nefron, ada tubulus. Nah, ini kalau kalian lihat nih ya. Nah, di sini ini kan ada yang berwarna kuning ya. Ini ini lemak ya. Ini yang menghubungkan antara bagian nefron dengan bagian tengah yang berwarna putih ini ya. Nah, ini adalah bisa dikatakan sebagai penghubung ya, penghubung dari ureter. Karena ureter ini kan dia nanti akan mengalirkan keluar ya. Jadi urin-urin sesungguhnya atau urin sejati ya sebutnya ya. Urin-urin sesungguhnya yang sudah dikeluarkan tadi itu akan dikumpulkan di sini ya di pelvis ini.
Jadi pelvis ini adalah ruang berdiameter 0,4 sampai 1 senti ya. Ini kelihatan gede karena gambar ya, tapi aslinya ya kecil gitu ya. Dengan cabang-cabang berbentuk corong. Nah, ini kan bentuk corong menyesuaikan dengan nefron-nefron yang ada. Jadi area ini tuh berhubungan langsung dengan area yang bagian atas dengan area yang bagian bawah yaitu saluran ureter. Nah, fungsinya apa? Tadi sudah saya sebutkan ya, sebagai penampung urin sementara sebelum masuk apa namanya ke saluran ureter ya untuk dibuang keluar tubuh. Nah, terbagi menjadi 2 nih ya. Jadi ada bagian kalices, ada bagian hilum ya. Kalau bagian kalices ini, bisa dikatakan dia sebagai apa namanya, bagian yang terbesar ya. Jadi bagian terbesar dari pelvis renalis ya, yang itu terdiri dari bagian, major calyx sama minor calyx. Calyx itu kayak cabang ya, kayak kelopak kalau bahasa bunganya. Jadi, ada yang mayor ya, ini yang mayor, ini yang minor. Jadi yang mayor tuh yang ukurannya lebih besar, yang minor tuh ukurannya lebih kecil. Kemudian hilum, ya. Nah, hilum ini adalah bagian akhir ya, bagian akhir dari, saluran sebelumnya ya, yang itu akan menuju ke bagian ureter. Jadi istilahnya bagian ini merupakan saluran pendek yang berada di ujung ginjal ya. Nah, pada hilum terdapat pembuluh darah besar yaitu arteri dan vena ginjal ya. Dan bagian ini juga menjadi pintu masuk dan keluarnya darah dari ginjal. Kemudian terakhir adalah ureter ya. Jadi ureter ini penerus ya. Jadi yang mengangkut urin yang sudah tertampung tadi ya dari ginjal ke kandung kemih. Jadi kandung kemih yang menjadi tempat untuk penampungan dari urin yang sudah dikeluarkan. Jadi sebelum menuju kandung kemih itu dia ada di urin apa namanya di bagian pelvis tadi meskipun tidak lama karena kan dia harus dikeluarkan menuju kandung kemih ya untuk dikumpulkan di sana. Kemudian yang selanjutnya adalah kandung kemih itu sendiri. Ya tentunya kalau kandung kemih itu untuk pria maupun wanita bentuknya sama ya, seperti kantung atau balon seperti ini ya, yang fungsinya untuk menampung urin ya yang diproduksi ginjal dan dikeluarkan melalui proses perkemihan. Jadi nanti di sini ada semacam sphincter ya, sphincter ini katup gitu ya. Jadi ini juga karena rangsangan ya. Jadi kalau ada rangsangan yang membuat kita kebelet gitu istilahnya itu baru keluar. Kalau enggak ya enggak. Berarti kalau ada orang yang sama sekali tidak menyadari apa namanya, ya maaf kalau ngomong keluar sendiri begitu ya, itu berarti sphincternya sudah bisa dikatakan ada gangguan ya, karena harusnya ini membuat seseorang itu merasakan adanya gejolak ya, ingin BAK seperti itu, sebagai penanda. Nah, kemudian kalau untuk laki-laki ya, karena dia salurannya lebih panjang untuk melaluinya, itu sangat berbeda dengan yang perempuan. Jadi jangan heran kalau di mana-mana gitu ya, ibu-ibu ini paling sulit nahan pipis gitu ya, karena memang istilahnya salurannya lebih pendek ya dibandingkan dengan yang laki-laki. Nah, kemudian kandung kemih ini bisa menampung 400 sampai 600 ml. Jadi bisa jadi sekarang kalian yang nggak kebelet gitu ya, itu di kandung kemih sudah penuh ya. Artinya memang bukan berarti kosong sama sekali. Makanya bagi mereka yang terpaksa sekali tidak apa namanya, tidak bisa BAK melalui jalan yang semestinya itu kan harus dipasang ini ya, pasang selang gitu ya. Itu kan langsung tujukan di area kandung kemih ya. Jadi langsung di kandung kemih langsung bisa keluar tanpa kita ada rasa untuk kebelet itu tadi ya. Tapi jangan sampai kita menahan pipis ya. Kalau sampai menahan BAK ini sangat berbahaya sekali karena ingat urin itu kan mengandung urea. Urea yang itu ada susunan struktur yang berbentuk kristal-kristal ya. Jadi kalau sampai itu terendap lama, maka dia akan menyebabkan kristal-kristal yang bisa disebut dengan
kencing batu ya. Jadi kenapa dikatakan kencing batu itu tadi walaupun sebetulnya bukan seperti batu yang kita bayangkan ya. Jadi sebatas kristal-kristal tapi itu kalau seseorang sudah ada itu ya nauzubillah ya jangan sampai terjadi. Itu pipisnya sakit banget ya kayak diiris-iris lah katanya. Tapi ya jangan sampai kita terjadi hal seperti itu ya kalau memang mau BAK ya silahkan BAK. Begitu artinya jangan sampai ditahan. Nah, urin yang dihasilkan atau urin yang sesungguhnya ya. Jadi normalnya kita bicara normal aja ya. Jadi silakan disesuaikan aja frekuensi BAK-nya seperti apa. Makanya kemarin yang lagi viral anak yang terkena gagal ginjal gitu ya, itu kan kita suruh ngamatin anak kita masing-masing atau yang lainnya yang seusia anak-anak itu BAK-nya frekuensi seperti apa. Jadi kalau sampai seharian, bahkan sampai berhari-hari nggak sampai BAK gitu ya, wah itu berarti ada sesuatu yang terjadi gitu, ada apa gitu, urinnya kenapa tidak terbentuk dan lain-lain. Atau ya jelas sudah dipastikan ginjalnya bermasalah kan begitu ya. Nah normalnya ginjal kita itu menyaring 120 sampai 150 liter darah setiap harinya normalnya ya. Ya kemudian akan menghasilkan sekitar 2 liter limbah yang perlu dikeluarkan lewat 1 sampai 2 liter urin. Jadi, kalau sampai kita itu tidak bisa mengeluarkan sebanyak ini, kurang lebihnya, ya kita perlu introspeksi ke diri kita sendiri ya. Apa yang terjadi? Apakah minum kita kurang ya? Karena kan harusnya kan, banyak yang dikeluarkan dan tidak terlalu pekat ya, kecuali bagi mereka yang mengkonsumsi obat-obat tertentu ya, yang warnanya jadi kuning misalkan. Nah, karena apa? Warna urin itu pun juga bisa menjadi parameter kesehatan seseorang, ya meskipun belum sepenuhnya ya, tapi paling tidak sebagai penanda awal. Jadi kalau warnanya itu seperti apa itu bisa kita lihat dari skala warna urin ya. Karena untuk urin yang sehat ya artinya ketika tubuh kita tidak terjadi apa-apa ya, itu dia akan berwarna bening ya. Jadi 96% itu air ya, kemudian 2% urea, 2% itu hasil metabolisme lainnya ya, yang itu bisa dari warna cairan sisa empedu dan lain-lain. Nah, kalau sampai kita kekurangan air, ya sudah, berarti kan warna bening itu hilang gitu ya. Artinya akan ditutupi dengan zat-zat yang lain. Itu menandakan kalau tubuh kita mengalami dehidrasi. Nah, warna urin ini bisa menjadi parameter untuk kesehatan seseorang ya. Jadi kalau yang warnanya seperti ini tidak mengalami dehidrasi ya. Kemudian kalau warnanya seperti ini, ya ini ringan. Kalau ini bisa dikatakan dehidrasi ya. Nah, kalau sudah warna pekat seperti ini, dia mengalami dehidrasi berat. Nah, ini perlu adanya konsumsi cairan yang untuk memulihkan dehidrasi di dalam tubuh kita. Oke, itu ya. Jadi ini berkenaan dengan sistem perkemihan. Jadi memang ini juga bisa menjadi kita belajar ya untuk diri kita, terutama jangan sampai telat kemudian. Karena biasanya kalau sudah telat kemudian itu penyesalan yang ada gitu ya. Allah, kenapa ya kemarin saya nggak banyak minum. Apalagi sekarang ini kan sebetulnya dengan kita kemana-mana bawa botol minum, bawa tumbler atau mungkin bawa galon kecil itu kan bukan hal yang aneh ya. Mungkin kalau dulu itu kan aneh gitu ya, kemana-mana bawa galon gitu, bahkan diledekin orang. Gitu. Tapi kalau sekarang tuh hal yang biasa. Karena saya lihat itu orang-orang yang berangkat kerja, berangkat kuliah itu sampai bawa ukuran berapa liter itu ya, hampir kayak galon mini gitu ya di mana tempat. Karena biasanya kita ini kalau nggak nyanding air itu nggak kepikir gitu ya, makanya di hadapan di tempat. Oh ya, kalau di tempat itu kan kita bisa minum walaupun nggak haus ya. Karena kalau kita menunggu haus, apalagi kepekaan haus kita tuh sudah hilang gitu ya. Artinya karena kebiasaan kita nggak minum, seharian pun bisa ada yang seperti itu ya. Seharian nggak minum pun bisa, walaupun setelah makan pun bisa, ya. Karena kebiasaannya seperti itu. Tapi kalau kita menyediakan air di meja kerja kita atau di dekat kita, ingat minum walaupun nggak haus ya. Jadi kalau menunggu haus, nah, itu sangat kurang sekali. Jadi kalau kita di hadapan depan kita ada minum, minumlah ya sampai betul-betul kita bisa mengukur kebutuhan air kita sehari itu berapa. Itu. Oke, mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan. Selebihnya nanti kita akan ada sesi diskusi ya untuk pertemuan berikutnya. Mungkin untuk pertemuan berikutnya sesi diskusinya saya padatkan.
Jadi beberapa pertemuan ya, jadi bisa kita saling, memberikan jawaban ya terhadap tema-tema pertanyaan yang akan diberikan. Namun kalau untuk mau ada yang ditanyakan boleh ya untuk, sesi kali ini disilahkan.